ulah cureos. Soalnya di situ nanti ada notif kalau berkasnya kurang dan sebagainya. Termasuk untuk perankingan juga bisa dilihat ya Pak Budi ya, untuk perankingan. Jadi ini udah ada beberapa pendaftar, kemudian jalurnya apa saja itu bisa dimonitor. Kemudian akuntabel, dia bisa dipertanggungjawabkan, berkeadilan. Nah makanya kalau yang untuk umum itu semua jalur masih ada. Ya itu berharap adil, tidak anu keluarga tidak mampu, ada yang ABK ya, anak yang berkebutuhan khusus ada, pintar ada domisili, ada sekitar ada. Jadi berkeadilan, semua masih difasilitasi. Inklusif ya, salah satunya ini ada kita harus menerima ya berkebutuhan khusus gitu ya, berbasis merit potensi. Nah ini data ya Bapak Ibu, mohon kakak siapkan yang asli ya, di scan gitu. Kalau kakaknya hilang bagaimana, lapor ke kepolisian ya, jangan ulah ngarang gitu ya, karena itu secara sistem nanti akan tertolak. Kemudian juga kakak itu harus berbarcode sekarang kan, jadi terus berbarcode itu aman ya. Tapi upamanya belum, itu mohon hubungi Disduk Capil ya, untuk segera diurus lah, masih ada waktu. Efektif dan efisien, insya Allah kita masih berbasis daring baik itu online. Jadi mana di bumi nyantai sambil ngopi, sambil nyantai gitu ya. Nah kalau di sekolah itu dibuka pelayanan hanya sampai jam 2, dan itu jam kerja juga ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 2 maka sifatnya konsultasi. Iya kita terdaftar tapi muter baik kumahanya, ditinggalin ke kuota ke ayah nih, nanti ibu muter. Jadi kuotanya kadang penuh, beda gitu aja. Jadi kami hanya melayani kendala apa gitu ya. Nah, daftarnya menyalurkan. Jadi bukan oleh kami didaftarkannya. Karena kalau oleh kami didaftarkan itu sisirikan, ya. Jadi semua harus oleh pendaftar, ya. Dan berintegritas, insya Allah ya semua panitia itu menandatangani fakta integritas. Rekening nitip-nitipan, rekening. Ya, jadi sadayana harus berbasis sistem. Jadi upami naraskin apa enggak? Ya naraskin apa enggak? Nah ini terus next ini masih mau, lewat saja lah mau banyak ada banyak kesorean seperti ini. Ada SMA 3 SMA 5 Bandung. Tapi kedai matra ini di situ ada kos. Nah kita langsung saja ke yang kita ya, yang umum. Yang umum saja. Untuk yang manusia unggul nanti yang butuh slide-nya boleh ya kami share. Atau nanti ditanya jawab boleh ya. Nah ini yang umum ya, kita salah satunya adalah SMA Negeri 1 Negeri. Slide 36. Slide 36 Pak. Nah ini yang umum ya. Nah, pertama persyaratan calon murid baru baik SMA maupun SMK. Kebetulan di Nagrek itu baru ada SMA Negeri 1 Nagrek, belum ada SMKN Negeri 1 Nagrek. Nah ini usul dari KCD, mohon diusulkan di Nagrek ada SMK-nya. Karena kebanyakan di kita itu anak-anak justru maunya bekerja, banyak yang bekerja gitu ya. Nanti yang melanjutkannya itu tidak banyak gitu ya. Jadi kebanyakan malah mau bekerja.
Oke, persyaratan calon murid baru SMA SMK Bapak Ibu, yang pertama lulus SMP ya, atau bentuk lain sederajat pada tahun berjalan, atau lulusan tahun sebelumnya, atau lulusan ujian kesetaraan program paket B tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Jadi boleh tahun yang sebelumnya juga daftar ya, asal usianya paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ya. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Jadi kalau yang ABK itu ya, itu mah pengecualian ya. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau kartu identitas anak yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Nah itu, jadi akta kelahiran tadi itu asli di scan. Nah, di pelarian di ayeuna makanya akta. Oke. Kemudian persyaratan calon penerbangannya SLB ya. Nah, ini SLB. Yang SMA nih, dokumen persyaratan umum. Nah ini. Yang pertama dokumennya Bapak Ibu, tolong dikasih tahu kepada pendaftar, siapkan ijazah SMP. Terus ayo Bu ijazah SMP terancam aja. Nah, atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP, ijazah program paket B, ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama setingkat dengan SMP, atau tadi kan kata Ibu belum terbit ijazahnya, berarti surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan atau lulus, ratus lulus. Nah itu di scan yang asli surat keterangan lulus. Yang kedua akta kelahiran atau kartu identitas anak dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan belum menikah. Untuk dicek identitas nikah. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SPLB dan SMALB menyatakan ijazah SDLB atau SPLB. Jadi anu disabilitas dan ABK itu ada pengecualian. Ketiga, kartu tanda penduduk orang tua murid. KTP yang aslinya juga sama di scan, siapkan dari sekarang. Kartu keluarga yang menerangkan domisili calon murid kakak. Nah ini bagian sudah berbarcode itu aman, tapi yang belum itu mohon dihubungi di Sukcapil. Dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta identitas orang tua yang menyatakan data calon murid asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh orang tua. Ini mah tinggal diunduh nanti di website dia kadang ada pamnya, diunduh, diisi, ditandatangan di atas materai. Binti nama kakak asli, KTP di tengah ngomong ada. Ngaku-ngaku orang Jakarta mau mungkin ada orang Anggrek ini. Nah itu aturannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini persyaratan khusus SMA SMK sambil kita kaji Bapak Ibu. Jadi ada jalur satu prestasinya, maka nanti dikasih tahu ke anak-anaknya. Nah ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu adalah pertama nilai rapor, ya. Kedua kejuaraan atau non kejuaraan akademik. Yang ketiga kejuaraan atau non kejuaraan non akademik. Yang keempat kepemimpinan. Nah, jadi ada kepemimpinan Bapak Ibu, ketua OSIS. Nah itu ada jatah. Kemudian ketua pramuka, namanya kan pradana. Nah pradani. Nah itu ada. Untuk nilai rapor itu nilai rapornya semester 1 sampai semester 5. Mangga ya diunduh itu semester 1 sampai semester 5. Untuk kejuaraan atau kejuaraan akademik itu maksimal 3 tahun.
Jantan juara nate ang SD mah kemanci. Itu orang kata juara tapi dari SD kelas 5 itu udah terlalu lama ya. Nah 3 tahun itu berarti dari kelas 7 nih 7, 8, 9 nah, juara. Itu juara 1, 2, 3 itu minimal kabupaten. Kemudian kejuaraan non akademik juga sama maksimal 3 tahun. Bukan akademik mau OSN bukan science. Kalau yang non akademik yang seni olahraga kayak gitu ya. Kepemimpinan itu syaratnya ada SK kepala sekolah yang menyatakan dia itu adalah ketua OSIS atau ketua pramuka. Kalau yang kejuaraan tadi, baik akademik maupun akademik itu piagam Bapak Ibu atau sertifikat. Dan itu yang menyelenggarakan adalah kementerian, baik itu kementerian dinas kementerian pendidikan dasar dan menengah atau kemana boleh, BUMN boleh, BUMD boleh, ya. Itu instansi lainnya. Itu jalur pertama prestasi Bapak Ibu. Nah jalur kedua adalah mutasi. Biasanya ini Bapak dari kepolisian, TNI, gitunya sok ngalih kan ya mutasi. Nah itu boleh Pak dari pindah tugas. Syaratnya adalah pindahnya itu maksimal 1 tahun. Jadi maksimal 1 tahun. Kalau pindahnya sudah 2 tahun dinaktif mah ini itu 1 tahun. Terus ada surat pindah tugas. Ada surat domisili kepindahan, itu syaratnya ya. Yang kedua anak guru, boleh anak guru juga, boleh anak guru itu syaratnya kakak minimal 1 tahun dan surat tugas sebagai guru gitu ya. Jadi dari kepala sekolah itu boleh atau SK gitu ya yang menyatakan bahwa orang tuanya adalah guru. Yang ketiga jalur domisili. Yang diupload adalah rapor tetapnya semester 1 dan 5. Mengapa rapor diupload? Karena nanti kalau jaraknya sama Bapak Ibu maka dilihat nilai. Itu maksudnya ya. Dan sama-sama misalnya kita 500 meter tapi yang kita nilainya bagus, ya udah, berarti yang diutamakan ya nilainya bagus. Kakak minimal 1 tahun. Ya, minimalnya 1 tahun, jadi tidak boleh yang baru pindah itu masuk jalur domisili. Nah itu nggak boleh. Yang terakhir Bapak Ibu jalur afirmasi, yaitu KETN atau DTSEN itu keluarga ekonomi tidak mampu, ya, yang tidak mampu yang dari desil 1 sampai desil 4 atau 5 ya. Nah itu boleh masuk ke Pak? Afirmasi, tetapi harus terdata ya di DTSEN, yaitu di Dinas Sosial Bapak Ibu ya, di data tunggal sosial ekonomi nasional gitu ya Bapak Ibu. Jadi terdata. Dokumennya apa? Yaitu dokumen bansos, surat keterangan lembaga sosial. Itu dokumennya disiapkan. Nah afirmasi yang terakhir adalah disabilitas dan CIBI, yaitu anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu, hanya untuk sekolah negeri karena terbatas gurunya itu tidak semuanya bisa difasilitasi. Misalnya mohon maaf yang tunanetra, di kita tidak ada guru yang bisa mengajar anak yang tunanetra, tidak bisa. Berarti cuma ke SLB saja ya. Kebetulan di Cileunyi ini kan ada yang negeri. Tapi kalau misalnya masih fisik, misalnya dia pakai kursi roda, nah itu masih bisa lah ya. Tapi penglihatan dan telinganya masih normal, itu masih bisa. Kemudian CIBI Bapak Ibu ya, yaitu cerdas istimewa, bakat istimewa, IQ-nya itu tinggi gitu Bapak Ibu, 130 nah itu. Jadi di atas rata-rata itu boleh ya. Nanti dokumennya adalah hasil diagnosis psikolog, tapi psikologi juga yang resmi terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia gitu ya, atau psikolog yang ada di perguruan tinggi. Nah, itu Bapak Ibu dokumen persyaratan khusus
Satu keluarga telah berdomisili paling singkat 1 tahun, tapi sudah ya bagi pendaftar afirmasi, mutasi anak guru, domisili, dan jalur domisili terdekat pada SMK. Tapi di Nagreg tidak ada SMK kecuali swasta yang di kita ada SMK swasta. Bagi calon murid yang tinggal dengan wali, nah ini Bapak Ibu ya, tidak tinggal dengan orang tua boleh, tinggal dengan uang, dengan bibi, ya itu boleh. Nah asal domisili minimal 1 tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data kabupaten atau kota pada kakak dengan sekolah asal pada saat kelas 9. Jadi sama kami domisilinya di Nagreg, berarti sekolahnya juga di Nagreg. Kesesuaian nama wali pada buku lapor atau ijazah dengan kartu keluarga. Sesuaikan ya nama walinya antara lapor dengan kakak atau ijazah. Bagi yang sudah meninggal, melampirkan surat kematian dari RT RW tempat orang tua meninggal. Ya, bagi murid yang orang tua telah meninggal dunia, atau melampirkan surat akta cerai dari instansi berwenang jika orang tuanya telah bercerai. Ini boleh. Yang keempat, wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dan surat kuasa pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima murid untuk berdomisili dan tercantum pada kartu keluarganya. Jadi si wali tadi itu wajib membuat surat pernyataan tidak keberatan uang teh teuing ya, atau surat kuasa pengasuhan dari kepala keluarga. Nah, itu dilampirkan. Kemudian ketentuan jika tinggal dengan wali tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya. Nah, jadi yang wali tidak boleh tahun sebelumnya, dan calon murid yang berasal dari SMP, MTS berasrama atau boarding school. Berbedanya. Kakak yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga, bukan perpindahan domisili, sehingga terbit kurang dari 1 tahun. Kan ada yang berubah anggota keluarganya, si teteh udah menikah, berarti kan dicoret di kakaknya, dan dia buat lagi kakak yang baru, berarti kan tidak belum 1 tahun ya. Nah itu boleh, lampirkan saja fotokopi kakak sebelumnya. Jadi yang sebelumnya dilampirkan, kemudian atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Jadi kalau ada anggota keluarga yang berubah, ya ada yang meninggal, ada yang menikah, itu masih boleh Bapak Ibu. Cuma dilampirkan kakak yang lama. Kakak yang hilang bagaimana? Kakak yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Jadi ayat di Bapak RT RW dayanya. Nanti oleh desa saja lah diberitahukan ke RT RW tentang masalah ini. Kemudian domisili calon murid dapat didasarkan alamat rumah pada surat keterangan domisili jika calon murid korban bencana alam. Nah, Bapak Ibu, kalau yang kena bencana alam banjir misalnya, banjir, ada huru hara, gunung meletus, nah itu boleh menggunakan surat keterangan domisili. Ya, dari banjir maka kakaknya ke atas kamar, kalau gitu. Huru hara dibakar, nah berarti kan kakaknya juga ada. Nah itu boleh Bapak Ibu menggunakan surat keterangan domisili. Ya. Tapi insya Allah dari nanti kayak longsor alhamdulillah ya. Jadi kakaknya juga masih tersimpan rapi gitu ya di lemari gitu ya, tidak hilang. Oke. Next. Nah ini khusus Bapak Ibu, info dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil 1. Perhatikan mohon ya. Ini yang pemirsa juga yang di YouTube ya, yang lagi streaming, nah ini mohon diperhatikan. Kakak untuk SPMB tidak harus berupa identitas kependudukan digital jika melakukan aktivasi IKD bukan untuk SPMB ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu ya berupa identitas
kependudukan digital. Yang kedua, KK sudah dengan QR code, tidak perlu dilegalisir. Fotokopi pun jika sudah QR code tidak perlu dilegalisir. Jadi kalau yang sudah berbarcode itu aman Bapak Ibu ya. Jadi tolong dicek nanti ke anak-anak, KK-nya sudah berbarcode dulu. Kalau belum maka hubungi di Dukcapil. 3, KK hilang, ada surat kehilangan dari kepolisian, bisa minta cetak ulang di Dukcapil ya. Nah, jadi setelah dinyatakan hilang maka silakan dicetak ulang. Akte kelahiran hilang, bagaimana? Nah, kemudian domisili luar provinsi Jawa Barat minta surat keabsahan dari Dukcapil domisili semula, lalu cetak akte yang pengganti di Dukcapil tempat yang baru. Jadi kalau akte hilang juga sama, ya silakan hubungi Dukcapil. Jika data di KK tidak sama dengan sistem aplikasi Dukcapil, perbaiki ke Dukcapil. Jangan sekolah mah nampi beda dah dasarnya Dukcapil sekolah ini. Jadi kalau kami itu hanya memverifikasi KK-nya benar, aktenya begitu aja. Tapi kalau bermasalah dengan akte, dengan KK itu bukan kami yang menangani, tapi ada instansi terkait. Ya. Yang keenam, SPTJM tidak minta ke Dukcapil, print sendiri dari aplikasi, tanda tangan di atas materai oleh orang tua. Tadi ya, sudah bilang bahwa SPTJM ada di aplikasi, tinggal di download, kemudian ditandatangani di atas materai. Bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah, kan sekayanya alamat rumah teh kampung RT RW, tidak ada nama jalan, naon gitu kan nomor. Nah itu wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah lengkap gitu. Jadi dari depan difoto rumahnya, karena tidak ada nama jalan dan nomor rumah. Kan bingung Bapak Ibu nih. Tapi dari COD pun nyampe lain, padahal tidak ada nomor, tidak ada itu pinteran itu. Ada online itu. Nah nanti si foto itu diunggah ke website SPMB serta menyertakan patokan rumah. Misalnya disebutkan ya oleh pendaftar itu, karena dia kan tidak ada nama jalan dan nomor rumah. Nah setelah di fotonya diupload, sebutkan dekat dengan balai desa, nah dekat dengan posyandu, nah itu disebutkan patokannya. Dekat dengan gor konita, dengan gor badminton konita, nah itu disebutkan ya. Kemudian data nilai rapor aspek kognitif semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5 bagi pendaftar jalur nilai rapor. Nah itu ya, jadi 5 semester Bapak Ibu, ambil semester pertama terkadang. Nah jalur domisili SMA semua jalur pada SMK. Jadi nilai yang diambil adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi kejuaraan ya, itu melampirkan bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh satu pemerintah pusat Bapak Ibu di Puspresnas gitu ya. Kan SMP sekarang lagi ini ya, SD juga ada O2SN, FS3N gitu kan, itu mah oleh pemerintah ya diselenggarakannya pusat gitu ya. Nah bisa juga pemerintah daerah. Misalnya Kabupaten Bandung menyelenggarakan apa boleh, badan usaha milik negara boleh, BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan atau lembaga resmi lainnya boleh. Misalnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi, ya pokoknya lembaga resmi. Itu untuk yang prestasi kejuaraan akademik dan non akademik. Dan bagi yang akan mengikuti jalur prestasi non akademik kepemimpinan, wajib melampirkan surat keputusan kepala sekolah sebagai ketua OSIS atau pimpinan regu utama, pratama, pratami dari sekolah asal pramukanya. Nah,
Boleh Bapak Ibu. Alhamdulillah ya difasilitasi. Untuk jalur mutasi, orang tua atau wali melampirkan surat pindah penugasan dengan titik mangsa paling lama 1 tahun yang diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas. Jadi tidak hanya kepolisian, TNI, ASN, boleh juga swasta Bapak Ibu. Ya, misalnya PT Angin Ribut Tasikmalaya, karyawan teh ngalih ka Nagreg, nyaman. Tinggal nanti perusahaannya memberikan surat pindah bahwa yang bersangkutan memang ditugaskan ke Kabupaten Bandung gitu ya. Surat keterangan pindah domisili dari aparat kewilayahan tempat kerja. Nah, selain surat tugas juga surat pindah Bapak Ibu ya. Pindah dari Tasik ke Nagreg misalnya, itu ada surat keterangan pindahnya. Bagi jalur anak guru melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah dan surat keputusan tugas mengajar bagi anak tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Berarti cuma cukup anak TNI tidak satu. IG TNI biasa ya, karena tenaga kependidikan. Karena ASN, karena honorer biasa kan? Biasa kan guru oke, tidak membedakan apakah ASN atau honorer sama aja. Itu ya. Persyaratan khusus untuk jalur afirmasi KNTN DTSEN diperuntukkan bagi, nah, tadi kan ada afirmasi ya, calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak terlantar, anak dalam tanggungan negara, tinggal di rumah sosial atau di bawah pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA, atau anak tinggal di panti asuhan yang terdaftar pada dinas sosial. Itu ya, jadi semuanya memang terdaftar di dinas sosial Bapak Ibu ya. Penyandang disabilitas, murid cerdas istimewa, bakat istimewa, IQ-nya tinggi ya, sama tinggi itu boleh. Calon murid terdaftar pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN dan memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah dengan ketentuan bukti dokumen penerima program keluarga harapan dan program sembako terdaftar pada kelompok desil 1 sampai desil 4. Nah itu kan ada penerima ya, keluarga harapan, semuanya kan sudah terdaftar di dinas sosial. Nah itu boleh. Bukti dokumen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau terdaftar pada kelompok desil 1 sampai 5. Di desil kia Bapak Ibu ada yang sangat miskin, sangat miskin, cukup miskin, agak miskin, gitu kan? Itu nama gitunya. Jadi miskin oke ternyata ada desil-desilan gitu ya. Nah, tapi semuanya terdata di Dinsos, dia terbiasa. Bi usabab koyo kata pri ka sekolah negeri, dari ngaku miskin we, langsung aja surat keterangan dari RT terbiasa ngadadak gitu. Ngadadak miskin gitu terbiasa. Karena nah jadi doa akhirnya. Tapi kan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, tuku hanya ke sekolah eta, wah nah apa-apalah aku miskin dulu. Kalau gitu kan jangan layak Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan dokumen aja. Bukti dokumen penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesehatan sosial di lingkungan Kemensos terdaftar pada rentang kelompok desil 1 sampai 5 udah tadi. Kemudian kartu Indonesia Pintar KIP, nah dari program bisa terdaftar pada Dapodi. Ya biasanya ada ya Bu ya yang menerima Indonesia Pintar atau PIP, nah itu bisa Bapak Ibu ya. Diverifikasi melalui website Puslabdi PIP, nah itu ada, dan dengan memasukkan NISN, jadi nanti akan ketahuan apa iya anak itu penerima program Indonesia Pintar atau PIP, terdata semuanya. Jadi kami hanya checklist. Kalau tidak ada, oh berarti
jangan jalur tidak mampu, jalur yang lain, gitu ya. Nanti akan disarankan untuk pindah jalur. Tidak diperlakukan bagi kartu jaminan kesehatan dan surat keterangan tidak mampu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau BPJS kan tidak ada syaratnya di BPJS. Tapi biasanya di BPJS lumayan. Nah itu tidak berlaku. Atau surat keterangan tidak mampu. Langsung KRT, Pak KRT, Pak Damal dengan habis surat keterangan tidak mampu berdaftar ke S1 Nagreg. Kata RT, oh no, harus bilang begitu, no way, supaya RT nggak boleh. Itu pun ada ya, kan nggak boleh. Ya. Kemudian warga masyarakat dalam kategori yatim atau yatim piatu yang menetap di panti asuhan dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok panti asuhan dan terdaftar pada data dinas sosial AIMA. Apalagi ini ya sudah yakin kan ada panti asuhan Muhammadiyah di itu ya, itu mah sudah terdata lah di dinas sosial. Tinggal nanti melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok pantinya. Anak telantar, miskin, anak dalam tanggungan negara yang tinggal di rumah sosial atau di bawah pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak melampirkan surat keterangan dari lembaga tersebut dan tidak pilih. Nah ini Bapak Ibu yang beda dengan tahun sebelumnya. Dulu maka langsung pendaftaran tahap 1. Pendaftaran tahap sekarang adalah semua pendaftar itu harus mengisi dulu pemetaan calon murid baru tahap 0 lah gitu. Ya, jadi ada tahap 0 sekarang itu. Nah, mohon diinformasikan ke orang tua dan kepada calon murid baru untuk melaksanakan pemetaan calon murid baru. Ya, terus lalu akun sudah. Nah, nanti di linknya itu langsung dibuka, dilihat saja, tinggal klik jalur apa yang dia mau. Di situ nanti ada beberapa persyaratan. Ya, kalau dia klik jalur prestasi, berarti persyaratannya tinggal diikuti. Nah, tahapannya input data persyaratan umum dan persyaratan khusus oleh calon murid. Awas, oleh calon murid, bukan oleh panitia, bukan ya. Nah, jadi oleh calon murid dan insya Allah lah anak-anak sekarang itu melek IT. Jadi kan soalnya betul tapi mah cek sepuluh tetiasa hari ibu tetiasa kedua barangkali ibu mempintar. Nah gitu ya. Jadi IT. Kalau misalnya tuh tidak bisa maka minta bantuan ke operator SMP-nya. Gitu, bukan operator SMA, SMP-nya. Karena kalau SMA itu hanya konsultasi sifatnya. Ya, maka mengadakan makanya diundang juga ini SMP supaya bisa membantu putra putrinya, ya enggak? Karena Jawa Barat itu Bapak Ibu di nasional gitu paling tinggi ranking 1 anak tidak sekolahnya itu untuk ke SMA SMK itu paling tinggi. Curang penyanyi ada warga yang paling banyak, ya enggak? Dibandingnya NTB ya iyalah warga cuma segitu. Nah, karena di sini Pak ADM diberangkan gitu. So kuasa bilang kita tidak sekolah baik tingkat SLTA. Jadi Bapak Ibu mohon juga anak-anaknya digiring, disupport supaya melanjutkan ke tingkat SLTA. Jangan sampai cekak SMP gitu terus didorong mohon. Ya, makanya ada sekolah mau, ada sekolah umum, ada swasta. Kan masih banyak swasta juga. Malah di kita kebanyakan SMA swasta. Dari SMA negeri namanya 21 dengan kan ada yang baru ya pasti jaminan pertama ini hanya 21 sekolah negeri. Kalau SMA swasta kan banyak, seratusan lebih gitu ya swasta. Nah jadi kalau ada yang tidak melanjutkan itu sungguh terlalu gitu ya karena SMA banyak. Algebra ada SMA itu SMK ya, nah SMK ada. Nah nanti setelah diinput unggah dokumen bukti pendukung persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih.
jalur prestasi, ya udah silakan ya, dokumennya diunggah. Nah nanti Bapak Ibu setelah input data, setelah diunggah dokumen, itu akan diseleksi oleh siapa? Oleh sistem secara otomatis ya di sekolah dan jalur yang dipilih. Misalnya milihnya SMA 1 Nagreg. Nah nanti oleh sistem secara otomatis akan di-ranking. Kita butuh prestasi itu berapa persen Bu? Di kita 30 ya? Nah 30% prestasi. Berarti 30% nanti misalnya sekian ratusan misalnya 130-an. Nah udah di-ranking stop oleh sistem. Jadi bukan oleh Bu Tintin di setahun nanti. Nah di pilihan itu panitia. Nah ini mah tetangga, iya dulur, iya besti, tidak Bapak Ibu. Nah tapi oleh sistem, jadi pendaftar yang memasukkan data, yang unggah dokumen juga pendaftar, nah sistemnya langsung dan itu Disdik Jabar ya yang punya aplikasinya. Nah nanti setelah diseleksi oleh sistem baru pengumuman hasil pemetaan calon murid baru. Tanggal 12 Juni langsung ada pengumuman. Ya, ternyata di situ Anda diterima misalnya di SMA 1 Nagreg jalur prestasi, tapi tetap ditawarkan kepada anaknya. Setuju tidak? Nah kalau dia menolak, misalnya dia asa mau dekat ceko dan berubah namanya terlalu anaknya. Tapi kalau dia alhamdulillah diterima ya udah klik diterima sudah, berarti dia tidak usah daftar lagi di tahap 1 dan 2 atas lulus. Karena sujud syukur, kartu syukuran, nanti undang tetangga itu mana tongkongan. Nah nanti daftar ulang aja ya, daftar ulang aja pada jalur itu. Nah kalau misalnya ternyata hasilnya Anda direkomendasikan di pilihan 2 misalnya, ada pilihan 3, itu tidak sama, mau diterima nggak? Pilihan 2 itu misalnya SMA Ranca Ekek atau Cicalengka, diterima nggak? Oh enggak, nah kalau ditolak berarti daftar lagi tahap 1 dan 2. Tapi kalau biasa pilihan 2 daripada itu sekolah terima, udah itu juga sama, langsung nanti daftar pulang ya. Oke, hasil pemetaan calon murid baru. Nah cina ini mah aya pemetaan ulang gitu. Karena gini Bapak Ibu, nanti dari hasil PCMB ini satu akan memperoleh pemetaan berupa jumlah calon murid baru yang akan melanjutkan ke SMA, SMK, SMB dan MA. Jadi Pak Gubernur khususnya ingin tahu ya teh di urang teh dalam satu baru daftar jadi kayak apa gitu. Akhirnya ternyata alhamdulillah dari sekian lulusan SMP kebanyakan pada mengisi pemetaan, berarti pada daftar. Nah itu kan ada gambaran ya Bapak Ibu, ada gambaran untuk pendaftar ke SMK, SLB dan SMA dan MA. Yang kedua memperoleh gambaran jumlah calon murid yang memilih dan memiliki kriteria sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi, dan prioritas terdekat untuk SMK. Jadi SMK ada prioritas terdekat. Yang ketiga, penempatan langsung calon murid baru yang diterima pada jalur afirmasi DTSN dengan kemiskinan pada desil 1 DTSN. Nah itu ada penempatan langsung Bapak Ibu. Jadi kalau yang miskinnya ekstrim itu ada datanya di dinas sosial dan itu sudah ada ya. Jadi langsung gitu mungkin. Termasuk juga kita ada afirmasi dari luar Jawa, daerah tertinggal. Nah itu juga ada. Kita menerima 2 Bapak Ibu nanti di kita ada dari Papua, ya dari Papua yang dititipkan di SMA Nagreg 2 orang. Nah itu mah oleh provinsi dibiayai gitu ya. Nah,
kita menerima 2. Ya nggak, pertama ada nanti halu ditampil mau program hanya karena kemarin itu ditunjuk yang mau itu, padahal kita kalau ditawarkan pada siap kita akan mendaftarkan diri gitu ya, tapi karena ditunjuknya udah. 4. Menjadi bahan pertimbangan penempatan oleh dinas bagi calon murid yang tidak diterima serta bahan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang diserahkan swasta, Kemenang, Kabupaten. Nah, nanti kan ketahuan ya, banyak yang tidak diterima biasanya ya, tidak diterima ya. Nah, nanti koordinasi dengan swasta, dengan Kemenang, dengan kabupaten, kota, nah didiskusikan. Dan rencana ini mau ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan kerjasama dengan swasta, terutama dalam menangani keluarga tidak mampu, dia sekolahnya di swasta. Nah itu nanti kan akan dipertimbangkan untuk biayanya, gitu ya. Nah, yaitu termasuk mengalokasikan anggaran beasiswa bagi calon murid DPSN Desir 1. Jadi Desir 1 nanti ada beasiswa juga, gitu ya. Selain gratis ada beasiswa. Kemudian memperkirakan jumlah calon murid yang akan mendaftar di SPP 1, tahap 1 dan tahap 2. Tapi kan diperkirakan misalnya masih ada kuota nih, Nagrek bersama Universitas Nagrek masih ada kuota nih di jalur-jalur, maka dibuka oleh kita tahap 1 dan 2. Bedanya sebiru kuotanya, yang mohon maaf, gitu ya. Jadi kuota sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi belajar anak-anak itu menerima keputusan ya dari sistem apakah dia diterima atau tidak. Tapi mudah-mudahan berdasarkan pengalaman, kalau di sekitar kita itu insya Allah ya, kami banyak sekolah, apalagi di situ banyak pesantren dan banyak sekolah swasta, itu insya Allah anak-anak yang dari SMP itu terakomodir gitu ya, untuk melanjutkan ke tingkat SLPA. Nah ininya pemetaannya Bapak Ibu. Pilihan sekolah itu 3 SMA negeri dan atau swasta. Jadi boleh Bapak Ibu nanti kalian informasikan, boleh 3-3 negeri atau salah satunya swasta. Ya. Kemudian jalur prestasi itu 30%, di mana akademik dan non akademik prestasi itu. Untuk akademik di kita berapa persen? Butik 20. Nah, jadi untuk di Nagrek kan 30% itu prestasi, 20-nya akademik Bapak Ibu ya, 10-nya non akademik. Non akademiknya dibagi 2, prestasi bidang non akademik dan kepemimpinan. Ya, nah, tadi ya sudah di atas. Jadi yang anak-anak yang seni, budaya, olahraga, toto kepemimpinan, tadi ada OSIS, pramuka, itu boleh. Jalur mutasi 5% Bapak Ibu. Ya, perpindahan tugasnya berapa persen Bu? Perpindahan tugas 25% sebenarnya. 25% 18% perpindahan tugas, 20%. Kelihatan Bapak? Di Zoom deh. Nah, 5%, berarti 5% itu Bapak Ibu sekitar 25 orang. Berarti yang perpindahan tugas 15 orang, yang anak gurunya 10 orang. Berarti 3 dan 2% ya. Nah, gitu, ya. Jadi perpindahan tugasnya 3%, anak gurunya 2%. Kemudian dari domisili Bapak Ibu 35%. Sudah itu pada nanti buat dari domisili mana jarak. Dan tahun kemarin kita di berapa? 500 meter atau 600 meter tahun kemarin? 800. Nah itu Bapak Ibu ya. Tahun kemarin. Nah mudah-mudahan karena mantunya nabihan. Gitu.
Tapi dia tiap tahunnya akhirnya ini anak usia SMA yang mau daftar gitu kan. Tengatasnya banyak wae gitu, alhamdulillah. Nah, untuk jalur afirmasi itu 30%, ya KETM-nya itu minimal 20%. Ya, minimal 20%. Tapi yang KETM, nah, berarti kan itu 136 orang ya. Untuk KETM-nya, untuk yang disabilitasnya itu 8 orang ya di Nagreg, Bapak Ibu. Jadi bagi warga yang punten ya, misalnya dia berkebutuhan khusus itu mandat ya. Kecuali yang kami tidak menerima, yang kami tidak punya gurunya itu aja ya. Tapi kalau yang masih dia pakai kursi roda masih itu kan berarti dia masih bisa mengikuti pembelajaran, itu kami terima. Kemudian juga yang Cibi, nah Cibi itu anu IQ-nya tinggi 130 misalnya. Nah itu asal ada bukti dari psikolog, ya, tapi psikolognya yang resmi gitu ya. Jangan yang baru lulus mengeluarkan surat afirmasi. Jadi harus dia terdata di himpunan psikolog Indonesia atau di perguruan tinggi Unpad misalnya mengeluarkan surat psikolog, nah boleh ya. Nah itu di situ dikatakan IQ-nya berapa, boleh. Nah kita juga ada dari tadi yang ada, jadi ada afirmasi dari luar daerah yang termasuk daerah tertinggal, ya. Biasanya luar Jawa, ada Papua, ada Lombok, ada mana gitu ya, ada Sulawesi. Nah kalau kita dari Papua, Bapak Ibu 2 orang nanti akan dikirim, itu langsung. Kami juga terima. Dan itu yang kemudian, itu ya untuk jalur-jalur dan pemetaannya. Nah nanti diseleksi berdasarkan jalur, ya, prestasi, rapor, piagam, mutasi, domisili, afirmasi, jarak. Jika tidak lolos seleksi, ya di pemetaan ini tadi sudah saya sebutkan, maka dia silakan daftar di tahap 1 dan 2 jika ada sisa kuota. Terus kuota. Nah, Bapak Ibu harus meyakinkan ke para muridnya yang SMP, tenang, sudah banyak swasta gitu ya, sama saja. Jadi tidak boleh jadi harus masa sekolah itu karena gimana, boleh Bapak Ibu. Sekarang ada putra-putri ini Bapak Ibu yang ikut SNBT, mereka perguruan tinggi. Nah, benar biasa nih pas muka teh, kan di TikTok tuh banyak yang kecewa pas didapat teh tidak lolos gitu. Oh, kita kan nggak bisa protes ya. Tapi ada juga yang diterima di pilihan mana, misalnya dia ke ITB malah diterima di Polban, ya nggak apa-apa. Berarti disyukuri. Kalau tidak, ya masih banyak cara. Karena kuliah itu tidak hanya di negeri, masih banyak juga kuliah di perguruan tinggi swasta. Itu maksudnya itu untuk bisa mengcover begitu ya. Nah ini juga sama. Jadi anak-anak yang nanti secara sistem tidak diterima, mohon oleh Bapak Ibu diyakinkan. Oke Bapak Ibu, seleksi PCMB. Kebiasaannya tadi udah ya 3 negeri atau tambah swasta boleh. Nah nanti untuk jalur prestasi akademik Bapak Ibu nilai rapor kan ya, rapornya 50%, TKA 50%. Jadi nanti diambil dari rapor 50%, TKA 50%, baru kalau misalnya sama nilainya baru diambil jarak domisili ke sekolah yang paling dekat, itu yang diutamakan. Kalau nilainya yang biasanya yang paling ujung tuh, yang paling bawah sama, ya udah dilihat jarak. Jadi 50-50 ya Bapak Ibu. Saya bertanya kayak yang SMP, apakah di Bapak Ibu semuanya ikut TKA anak-anaknya? Alhamdulillah. Untung gue ikut Bapak Ibu, ternyata diperhitungkan di pendaftaran SPMB. Kemarin saya waktu SMK 8, tapi Ima dari kemana? MTS. Ada yang tidak ikut.
langsung menyerahkan ke panitia. Kata menterinya juga tidak wajib, boleh ikut TKA, boleh tidak. Ternyata sekarang diperhitungkan di pendaftar boleh diskriminatif karena komplain dari pengawas Kemenak gitu. Pak, komplainnya ulah kami atau udah keterangan gitu. Nah, hanya itu pengalaman. Saya juga kan Pak kepala sekolah SMA negeri. Kan sama, tidak diwajibkan mau TKA, tapi kami mau berinisiatif kepala sekolah dan manajemen itu bisa langsung ikutnya semua gitu ya. Nanti kan kalau dia mau kerja dulu kan dia nanti akan melanjutkan kuliah, berarti kan perlu TKA. Maka kami saat itu semua ikut Pak. Nah, jadi tidak ada kebijakan bahwa, nah baru dia. Jadi, nah itu kan kebijakan sekolah. Ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu kalau semuanya ikut TKA. Nah untuk prestasi bidang akademik itu kan menggunakan piagam ya Bapak Ibu. Nah piagamnya 50%. TKA-nya sama diperhitungkan 50% dari piagam itu. Nanti ada di lampiran skor piagam ya yang dari 1 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional itu berapa? Tinggal dipresentasikan. Kerja prestasi non akademik ya non akademik itu laporannya 40%, piagamnya 60%. Ya, kepemimpinan 40% rapor, piagamnya 60%. Nah itu nanti piagam ketua OSIS ada itu ya, ini skornya, kemudian pramuka, nah itu 60% dari piagam. Nah nanti kalau masih sama, ya lihat jarak itu. Kalau mutasi itu pemeringkatan jelas ya. Kalau mutasi itu pemeringkatan dari jalan domisili dan usia tertua. Nah, jadi usia juga berbicara pemeringkatannya. Anak guru juga sama, nanti di rankingnya dari jalan domisili dan dari usia. Domisili tentu saja dari jalannya domisili 5 tahun kamari dan 400-an. Mudah-mudahan sekarang pada lebihnya mudah-mudahan gitu ya. Nah kalau ternyata ada yang sama berarti nilai rapor, dilihat nilai rapor. Afirmasi ya baik KMTN, BPSN atau disabilitas itu kalau yang KMTN yang tidak mampu itu pemeringkatan jarak domisili ke sekolah ya. Jadi yang paling dekat diutamakan dari terbit khawatir sih Bapak Ibu sudah mau KMTN lebih, berarti kan dia harus mengeluarkan transportnya lebih. Yang disabilitas itu disesuaikan dengan hasil diagnosis tadi dan psikolog tadi ya Bapak Ibu, dan daya tampung karena terbatas kalau yang disabilitas. Sudah Bapak Ibu itu yang SMA dan ke bawah nama SMK. Ayo balik ke SMK. Di Alfred SMK di Alfred apalagi di bawahnya ada SLB. Kayak balik ke SLB. Nah kan, tapi nanti insya Allah oleh panitia akan di share ya bentuk slide-nya gitu ya. Itu Bapak Ibu untuk sosialisasi SPMB SMA yang umum dan yang mau sekilas tadi yang maunya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan yang paling penting Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada para calon murid ya. Jadi tolong diinformasikannya apa adanya ya. Jangan PHP khawatir. So kalau cuy balik sama yang satu nagreng mah tapi terus kenal sama Tintin jangan ya, kasihan. Jadi nah malah silakan ikuti ini juknisnya sok ikuti dokumennya dan sebagainya. Ya Bapak Ibu. Itu saja nanti maka ditanya jawab kalau yang ada yang belum jelas. Kebetulan ada dari KCD juga di sini dari sudah Pak Rudi yang menghadiri. Dipersilakan Bapak Ibu ya untuk dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan materinya dengan sangat gamblang dan jelas. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Ada pertanyaan? Ada. Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara kelima, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang masih kurang puas, yang masih punya unek-unek pengen ditanyakan, silakan ditanyakan di sini dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Namun mohon maaf, nanti Bapak dan Ibu perkenalkan diri dulu, nama dan asal instansinya dari mana. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Maka Bapak Ibu yang masih penasaran boleh angkat tangannya. Oh, maka Bapak. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SNPTN Salah. Ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama, ada siswi ya. Dia itu mau pindah ke Kalimantan, Pak. Kemudian orang tuanya itu keras-keras di sana. Yang mau saya tanyakan itu menggunakannya jalur apa? Domisili atau nggak mungkin domisili atau perpindahan. Perpindahan itu orang tuanya swasta. Apa boleh atau tidak? Kemudian yang kedua yang ditanyakan, apa sekolah asal bisa mendaftarkan atau langsung ke sekolah tujuan di sana, Pak? SMA-nya SMA negeri, alamatnya belum ditentukan, Pak. Nah gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya lihat dari tadi mengenai pemetaan, Pak. Pemetaan kebetulan ada beberapa siswa-siswi kami yang sudah mengisi dengan menggunakan akun dari provinsi. Kemudian setelah dibuka itu ada akunnya dirubah passwordnya, kemudian diisi, kemudian dilanjutkan. Di situ ada terbentur dari masalah jaringan mungkin Pak ya, tidak tuntas. Kemudian saya sebagai admin cari cek, ternyata sudah tidak aktif. Nah kemudian yang ditanyakan, keaktifan itu kan belum tentu daftar ya Pak. Kenapa? Karena jadwalnya belum ada. Nah gitu Pak. Nah itu pertanyaan yang kedua. Nah mungkin sekian saja dulu Pak untuk dari kami. Mudah-mudahan ada jawaban ke orang tuanya untuk perpindahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, langsung dijawab saja ya karena pertanyaannya banyak. Biar tidak lupa nanti apalagi di sini ada masalah akun ada dari KCD. Yang pertama dari SMPG ya, siswanya itu daftarnya berarti bukan di sini ya Pak? Pindah ke Kalimantan. Oh iya, pindah ke Kalimantan. Nah gini Pak, jadi Bapak harus tahu SPMB Provinsi Kalimantan mana? Oh ya, nanti kebutuhan ya nomornya. Nanti soalnya saya juga punya teman yang semua provinsi. Ya alhamdulillah. Jadi nanti Bapak tinggal sebutkan mau ke Kalimantan mana. Nah biasanya sama kayak kita, SPMB-nya punya sistem tersendiri. Nah nanti saya informasikan itu ya. Nah tinggal Kalimantan yang mana. Kalau di kita kan jelas kalau wira swasta itu bisa jalur pindah tugas gitu ya. Jadi tadi kan tidak hanya yang ASN, kepolisian,
TNI, tapi boleh juga yang perusahaan. Jadi yang jelas dia di karyawan gitu ya. Jadi nanti yang mengeluarkannya adalah pimpinan dari perusahaan tersebut. Kalau di Jawa Barat nanti Bapak tinggal Kalimantan apa gitu ya. Nanti saya akan cek kepada provinsi yang bersangkutan dan guru-guru kan pasti apalnya bagaimana SPB-nya gitu. Nah kemudian ini nyambung juga ya, apakah yang mendaftarkannya sekolah asal gitu ya, atau sama seperti kita kan pendaftar ya, yang calon pendaftarnya baik orang tua atau calon murid yang mendaftarkan ke provinsi tersebut. Nanti biasanya sama Pak, ada linknya, ada persyaratan yang luar provinsi itu harus apa dokumennya gitu ya. Nah untuk yang pemetaan di sini sudah mulai dicoba Pak. Aduh, udah bisa ya? Nah, padahal kan jadwalnya 29 Mei ya mulainya, tapi luar biasa mana ini Mas? Dari kacernya baru di. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nanti salam Rudi di KJD Pak terkait dengan SPB. Saya di tim manajemen operasional. Jadi, dan kebetulan hari ini ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi sosialisasi desa Negeri 1 Nagrek. Langsung aja ke poin pertanyaan dari Bapak terkait dengan akun. Bahwasanya distribusi akun sudah disebar oleh kami dari distrik provinsi ke distrik kabupaten kota maupun ke Medan. Bahwasanya untuk bisa login sudah bisa Pak ya. Nanti login, nanti sekarang itu lebih simpel. Jadi nggak usah dicatat, nggak usah di print. Si user akunnya itu kan tinggal siswa, street, NISN gitu ya. Nanti rubahnya itu mungkin passwordnya aja kalau sudah bisa login ya. Jadi terkait tadi pertanyaan Bapak. Oh ya Pak. Jadi Bapak itu sekarang itu udah bisa login ya Pak ya. Udah bisa login di spmdjabarprov.id gitu dengan username dan password. Nah mungkin yang sekarang mesti diisi itu Bapak itu biodata Pak. Ya biodata. Jadi terkait nanti dengan persyaratan umum mungkin sudah bisa ya KTP, KK, akte ya Pak ya. Tapi untuk nanti persyaratan khusus sesuai dengan jalur, apalagi surat keterangan kelulusan dari kan belum ada kan. Nanti tanggal 2 Juni ya Bu ya. Nah itu. Jadi mungkin Bapak tahapan baru sampai bisa ngisi biodata ya. Tapi Bapak belum submit itu Pak, belum mendaftar. Jadi belum tuntas. Tapi untuk sementara mengisi dokumen-dokumen yang sudah ada, mangga silakan. Walaupun menurut jadwal kan dimulainya tanggal 29 Mei sampai tanggal 8 Juni. Nah itu, jadi itu kuncinya untuk SPP itu di 29 Mei dan 8 Juni Pak. Jadi mohon Ibu Bapak yang di jenjang SMP MTS dan masyarakat yang mempunyai siswa yang mau mengikuti proses SPMB, kuncinya SPMB Jawa Barat 2026 ini tanggal 29 sampai tanggal 8 Juni gitu Pak. Jadi kalau misalkan sekarang sekarang mungkin kecamatan-kecamatan lagi ini IKD apa ya, identitas kartu digital. Jadi supaya lebih memudahkan bahwasanya tersistem dengan Disdukcapil itu maka. Tapi mungkin yang Bapak tadi sampaikan belum tuntas kok Bapak ya. Jadi Bapak hanya sampai ngisi biodata. Tapi di biodata itu awas Pak, ada menentukan titik peta Pak ya. Ya, nah belum ya, jangan dulu Pak ya. Nah, gitu. Silahkan itu Bapak ya. Nah, mungkin kepada peserta yang lain di ruangan ini bahwa akun sudah disebar, mangga kalau mau mencoba login untuk mengisi biodata mangga, tapi nanti lanjutan itu ada persyaratan umum, persyaratan khusus karena ada kelengkapan yang belum lengkap. Nanti alangkah lebih baiknya itu sesudah 29 Mei Pak. Ya, mungkin itu. Mungkin itu saja Pak poin pertanyaannya. Maka yang lainnya Itu Pak Rudi itu otomatis ke-save ya, data yang sudah ke-save itu otomatis ya ke-save, tapi nanti masih bisa diulang Pak. tapi masih bisa Masih bisa diperbaiki. Karena belum sampai tahap akhir. Ya. yang submit Ya, jangan submit dulu aja, itu kan ada
biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus, jalur pilihan Pak, ya itu sampai terakhir itu apa submit 5 Pak, ya. Oke, begitu saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mariana. Saya kebetulan dari PKBM Jakarta 1 dan mengangkat sebagai pendidik SMK. Yang mau saya tanyakan di sini Pak, karena tadi yang dibahas untuk dari SMP ya untuk melanjutkan. Nah di sini saya ada sedikit mungkin dari tadi Bapak Kepala yang dibahas rencana gitu ya Pak, kan atau udah berjalan di SMA negeri ini ada SMA terbuka gitu ya betul. Nah sementara di sini kami mewakili juga mungkin untuk SMA atau SMK swasta atau PKBM juga ya yang ada di sini mewakili kalau misalkan di masyarakat akademik ini kebanyakan itu tujuan yang utama itu ke negeri Pak. Jadi pihak kami dari swasta dari PKBM juga kan kalau diadakan di sini PKBM sekolah terbuka mungkin hampir sama ya atau beda dengan paket C. Nah kalau seandainya itu ada kesamaan, saya mau mohon untuk Bapak di sini karena kami juga di sini minta kerjasamanya agar sampai yang berada di SMK swasta atau SMA swasta atau PKBM di sini tidak kekurangan siswanya juga, itu bagaimana caranya itu. Yang pertama, yang keduanya saya juga tidak bisa misalkan tidak boleh kan karena siapa saya gitu, cuman saya minta bagaimana caranya karena di negeri ini dominannya terus aja ke negeri gitu ya, ke negeri, bukan kami pihak swasta tidak bisa melayani atau meningkatkan kualitas di sekolahnya masing-masing, cuma karena tidak tahu saya juga gitu ya gitu. Jadi ke negeri jangan sampai kejadian seperti yang tahun kemarin itu gitu ya, karena alhamdulillah juga ada kebijakan dari Bapak Gubernur waktu itu. Nah tiba-tiba karena mungkin si siswa atau bagaimana ya masuk semua ke negeri, yang udah masuk ke swasta itu pada pindah gitu ya, makanya bukan dari SMK kami saja Pak, dari semua yang kemarin saya ekspor di SMK negeri kebanyakan seperti itu kira-kira. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bu, makanya kemarin waktu ada PAPS kita kan Bu ada MKKS ya, Musyawarah Kepala Kerja Kepala Sekolah, itu adalah negeri dan swasta. Di grup kita Bu, ada swasta itu jemput kan, bahkan ketemu juga Balut Kepala Sekolah negeri itu. Kalau itu nah dampak dari PAPS. Nah tapi untuk tahun sekarang alhamdulillah ditiadakan. Ya, PAPS tidak ada. Kita kembali ke 36. Kalau pada yang 42 itu yang ini yang penyangga dan yang calon pendaftarnya membludak gitu. Nah tapi Bapak Ibu, saya semenjak SMA 1 Marga Asli dan sekarang SMA juga akan saya terapkan, saya akan kerjasama justru dengan swasta. Maka hal yang pertama kami lakukan adalah untuk para sekolah swasta silakan minimal titip di sini banner, titip banner perahu di Ajikra misalnya mana PGRI mana gratis pun terkadang layar ya, kadang-kadang nyaliran ada mau ya. Nah atau mau brosur mana gitu ya, sehingga kami maksudnya ini betul tadi kata Ibu, jangan sampai calon murid itu negeri manding gitu. Negeri tak sudah ada ini negeri mana. Misalnya dia mau ke Sumatera, kemudian dia itu misalnya tuh gimana kalau kan keterima tiba-tiba mau lihat banner SMK Al-Zikra nah mudah-mudahan ya, atau ada SMA PGRI jadi kami berharap silakan di sini kan panjang dulu ada tanggalnya di kita ya, silakan pasang aja gitu ya, benar-benar swasta gitu ya, supaya para calon murid itu tidak negatif gitu ya, tapi orangnya sekolah itu bisa juga ya di sini apalagi ada pesan tiga kan ponpes. Nah jadi mereka punya pilihan, itu harapannya ya.
Karena di satu sisi memang kasihan juga kalau tidak diterima di negeri. Nah, tentang SMA terbuka Bapak Ibu, itu sudah kami tanyakan langsung dari istri. Bahkan kami waktu dulu kami masih Pak Awan ya, di Zoom, Pak Wios, kita tidak membuka SMA terbuka. Dan tidak karunya butintin ibu kira Sabtu Minggu karena itu hadir kayak nama ngahujan. Tapi dah kata distrik itu program unggulan distrik Jawa Barat. Jangan sampai ada tutupan. Kita hanya memang memfasilitasi anak yang gitu ya ke swasta kan puntennya berbayar gitu ya. Karena dia ekonomi dan sebagainya itu bagi khusus gitulah yang benar-benar dia tidak bisa ke swasta, maka ya udah mau gimana lagi daripada tadi ATS-nya anak tidak sekolah nanti malah ranking 1 lagi Jawa Barat mau tamat-tamatnya. Nah maka kita membuka juga tidak jor-joran SMA terbuka itu sesuai sayana gitu ya, tidak banyak. Itu juga bagi yang benar-benar efektif gitu ya, siswanya itu. Nah insya Allah Bu, kami justru harapan kami kita baik di MKKS, kita kan gugus 3 ya. Di gugus 3 itu kebanyakan anggotanya adalah kepala sekolah swasta, tapi selalu kerjasama ya dengan swasta juga. Insya Allah ya. Dan yang penting anak kita sekolah lah gitu ya, tidak harus ke negeri gitu. Terima kasih Bu, dan ini akan sebagai bukti Pak Rudi akan kita sampaikan juga nanti kalau ada zoom dengan distrik Jawa Barat. Tentang apa rapat di Jabar atau di KCD ya ini masuknya dari pihak swasta ya atau dari PKBM gitu ya. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Pak Rudi? Terima kasih Ibu terkait dengan pertanyaan Smarter yang di SMA Negeri Nagrek ya. Dan kebetulan saya juga dari tim kerjanya Smarter Distrik salah satunya. Jadi tadi apa yang betul akan disampaikan oleh Pak Kepala bahwasanya tentu itu kan karena sekolah SMA Negeri Nagrek juga tentunya tiap tahun berkoordinasi di MKKS khususnya di gugus 3 ya Kepala ya dengan kepala sekolah swasta yang lain, dan tentunya yang menjadi calon siswa di Smarter itu tadi dengan inkondisional Bu. Satu tadi gitu dengan kondisi ekonomi dan juga kondisi geografis Bu. Jadi kalau Ibu mau lihat langsung kondisi anak-anak Smarter bisa ya Ibu ya itu kondisinya seperti apa. Memang anak-anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung karena kondisi keluarga yang memang ada yang berkebun, ada yang sudah bekerja Bu tentunya, tapi mereka masih menjadi anak usia sekolah Bu. Makanya layanan Smarter ini di Jawa Barat dikhususkan gitu kan bagi siswa yang memang tadi masih usia sekolah namun terkendala ekonomi, geografis dan kendala sosial di mana mereka tidak mungkin mengikuti pembelajaran tatap muka Bu ya itu. Dan selanjutnya kami juga pembukaan SMA terbuka itu nggak di blow up Bu gitu. Jadi nggak diumumkan ya Bu ya gitu. Mungkin biasanya kami kerjasama dengan desa, dengan masyarakat Bu, dan memang betul-betul difilter siswa-siswanya yang betul tadi kondisinya kemana Bu. Jadi kami tentunya tadi berharap juga bahwa tumbuh kembangnya pendidikan di Jawa Barat pada khususnya di Nagrek kita sehat Bu, insya Allah ya mohon gitu. Jadi terima kasih atas masukannya Bu. Semoga kami kedepannya juga bisa tadi gitu seperti Pak Kepala kalau bisa udah ada sekolah kejuruan di negeri ini. Nah insya Allah Bu. Yang penting inisiatif dari masyarakat. Memang kalau dibutuhkan layanan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan minat, kompetensi dan nanti keberlanjutan siswa kemana,
kami akan dorong Bu, karena ada beberapa daerah yang sekarang itu mulai berpikir menyediakan lahan Bu, gitu, baik itu oleh pemerintah daerah maupun skemanya tukar guling dengan desa, dan itu akan menjadi kewajiban kami di Pemprov untuk merealisasikan keinginan masyarakat. Mungkin itu sementara itu ya dari saya. Betul Bu, tadi kata Pak Rudi, jadi untuk Sumatera Hayden tidak pakai dituring tidak gitu ya. Bahkan negeri juga sebetulnya Hayden kan tidak ada negeri itu pasang-pasang spanduk gitu. Jadi itu mah hanya seadanya di IG dan sebagainya kan, gitu. Hanya sebagai bahwa kita laporan bahwa sekarang juga kita harus melaporkan ke KCD bahwa kita melaksanakan sosialisasi gitu aja. Tapi kalau suatu kan bebas, kok aja gitu, bikin banner, bikin apa gitu ya, supaya masyarakat itu tahu gitu ya, seperti itu. Ya, maka masih ada Bapak Ibu? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga dari KCD serta staf pengajar. Perkenalkan, mohon izin, nama saya Iwan Gunawan dari Desa Bojong. Mungkin kalau untuk materi kita sudah alhamdulillah jelas Pak. Namun mungkin menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, pentingnya di Kecamatan Nagan ini ada SMK negeri Pak. Saya sangat menyambut baik kalaupun itu akan terlaksana karena khusus mungkin untuk kami di Desa Bojong, Mangalawangi, Ciherang dan Ciaro, kalau melalui sistem domisili atau zonasi itu sangat jauh Pak. Jadi akhirnya mungkin banyaklah yang tidak sekolah dalam hati anak-anak, mungkin mereka tidak sekolah, cuman untuk anak-anak mungkin merupakan suatu kebanggaan Pak kalau masuk ke negeri, dan menurut orang tuanya juga merupakan suatu berkah mungkin karena kita ketahui mungkin untuk sekolah negeri dan swasta itu jelas ada perbedaan dari segi ekonomi mungkin Pak. Kalaupun misalkan pemerintah menyamaratakan, alangkah baiknya terkait dengan biaya mungkin Pak. Saya rasa mungkin peserta didik itu tidak akan ada yang memilih lagi ke negeri atau swasta, karena mungkin yang tadi itu orang tuanya mungkin kondisi ekonomi lah Pak yang membuat harapan anak-anak juga pupus gitu Pak. Jadi sekali lagi itu saya hanya usul saja Pak untuk kedepannya, mudah-mudahan harapan kami juga khusus masyarakat Kecamatan Nagreg, jika terlaksana ada SMK negeri di Kecamatan Nagreg ini, kami akan sangat menyambut baik. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, berarti kita sehati ya Pak ya, satu frekuensi. Kalau saya berdasarkan analisa sekolah keliling anak kelas 12, nah mau kemana dilanjutkan? Kan pantas sama SMA banyak. Pak, saya mau ke Unpad, pantasnya. Saya mau ke ITB, dia mau enggak Pak? Enggak. Kenapa? Mau kerja. Tanya lagi, kamu iya sama kita bukan. Nah itu dari sekian Pak. Oh, berarti ini adalah SMA, rasa SMK, kata saya seperti itu. Jadi memang cocoknya mereka mau nama mungkin kalau dibuka SMK Negeri 1 Nagreg, pasti mereka dapatnya ke SMK karena memang mau kerja, tujuannya kan vokasional gitu ya. Nah meskipun memang kami alhamdulillah ada 30% lah yang melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi kan sebagiannya bahwa SMA itu kan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seharusnya ya. Jadi kalau tidak 100% kan harusnya 100% melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tapi real di lapangan Pak hanya 30%, maka kami target 2027 waktu tingkat tinggi lah 40% akhirnya yang melanjutkan itu yang penting naik gitu lah seperti itu. Nah sisanya memang
bekerja. Tapi kami kepada para orang tua kemarin waktu DPRD, walaupun bekerja, Bapak Ibu anak-anaknya, tolonglah setelah punya penghasilan, nanti sempatkan gitu juga melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, gitu ya. Seperti itu. Tetap kami sarankan seperti itu. Terima kasih. Dan ini ada dari KCD ya, Pak Rudi, yang akan disampaikan ke Distrik juga tentang dibukanya SMK Negeri 1 Negeri. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah Sekolah Bapak Rudi dan Ibu sekalian dan beberapa tamu undangan. Jadi yang mau saya sampaikan di sini pertama masalah soal pembinaan, Pak. Jadi kan di SMA ini ada panitia itu apa ya, pembinaan. Jadi kalau bisa, Pak, ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya kebetulan dengan pidato Polseknatek itu pada waktu anak kelas 2 SMP. Saya masukin ke negeri. Begitu dari negeri, saya daftar ke SMA sini karena saya panik, supaya ada kurang informasi atau makamnya. Dengan saya mengambil jalur domisili, Pak. Kebetulan saya di komplek ini dekat Bu. Tapi di lain hal juga, kebetulan anak saya itu juara umum di SMP, Pak. SMP. Yang mohon kiranya misalkan di panitia ini menjelaskan, ini anak ini udah Pak, ambil aja jalur nilai atau jalur domisili. Hingganya kan dikasih Pak, kesempatan yang lain karena diambil jalur domisili, akhirnya hilang Pak. Silakan anak saya kalau pakai nilai raport atau itu, saya yakin masuk. Nah jadi panitia di sini seleksi, misalkan nilai bagus, ya sudah masuk ke jalur nilai, jangan paksakan harus jalur domisili Pak. Sehingganya kesempatan yang lain akhirnya dekat gitu Pak, itu saja. Dan kedua Pak, kalau program AUM yang Bapak sampaikan tadi, apakah mulai tahun ini atau misalkan anak saya kelas 2 di sekarang ini bisa ikut di situ? Kelas 2 apa? 2 SMA. Terus ini? Di sini Pak. Ya, kami Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah Pak, mengapa ada sosialisasi, makanya sukses tidaknya sosialisasi SPNB tidak terjadi sebetulnya apa yang dialami oleh putra Bapak itu ya. Nah maka kami instruksikan ke Humas, tolong dong live streaming. Jadi YouTube ini bisa di play nanti. Kemudian juga di IG, TikTok ada tuh. Nah kedayaan pada atau olahraga buka Pak KDM tentunya wajib Jawa, nah gitu kan, dan kita juga, nah itulah jadi sosialisasi itu, karena kalau kita buka Pak sebetulnya setiap hari itu kan jam kerja itu jam 2 sampai jam 8 sampai jam 2. Nah ini itulah kadang-kadang mungkin orang tua tidak bertanya sedetil itu ya, cukup baca, terus kalau ada masalah baru bertanya. Betul Pak, jadi kami insya Allah nanti ke PPID, ke tim informasi agar menerapkan sedetil-detilnya, benar-benar orang tua itu paham gitu ya, mau ngambil jalur mana. Nah, jadi kalau jalur ini apa yang harus disiapkannya kalau jalur ini. Nah misalnya jangan sampai tadi kata Bapak juara umum tapi jalur domisili pada prestasi biasa. Itu biasalah gitu ya. Dan meskipun polisi TNI banyak harus siap di lapangan, tapi pada saat menyekolahkan anaknya mah panik, sama gitu ya. KTP saya diburu Pak. Iya. Harusnya kan Paniknya udah berapa
Saya sering berhadapan dengan TNI polisi ya. Kalau pada saat SPM ya tetap kalau mau perjuangan anak sendiri, kalau kita perjuangkan orang lain mah oke, tapi kalau udah berbicara anak sendiri itu biasanya wah itu bersatu deg-degan panggil sebagainya, khawatir gimana gitu. Apalagi anak yang terus ngarang hikmat terus gitu ikut-ikutan ini gitu ya kepada orang tuanya ini. Saya memahami Pak, insya Allah untuk kali ini Pak, tolong ini diinformasikan ke semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, dan kepada para SMP juga ya, dan juga kepala desa agar nanti nonton YouTube ya sensasi SPMB hanya di SMA 1 Negeri Kabupaten Batu gitu ya, biar mereka juga kan bisa sambil nyantai gitu ya, lihat YouTube dan sebagainya. Nah untuk sekolah mau Pak manusia unggul itu mohon maaf hanya baru kelas 10 dibukanya itu, jadi kalaupun di sorean itu baru kelas 10. Nah kelas 2 dan kelas 11 dan 12 kan yang biasa kayak umum gitu misalnya kurikulumnya masih yang dulu, tapi kalau yang yang kelas 10 nya ada 3 kurikulum nasional, kurikulum merdeka ataupun yang 13 Cambridge Pak internasional. Jadi kepala sekolah guru ini ada paling terbahasa Inggris, sekolah mau gitu ya, karena memang internasional dan profesional. Jadi kalau nanti ada kelas misalnya olahraga, pintar olahraga memang harus menjadi juara nasional gitu, bahkan walaupun di sini gitu ya, dia berbicara dan sebagainya. Ya jadi mohon maaf untuk sekolah mau baru kelas 10, jadi tidak bisa alih ke sekolah unggulan pada biasa. Yang tanya, mohon maaf sedikit tambahannya Bapak. Untuk panitia memang kami tidak berani untuk mengarahkan Bapak ngambil misalkan jalur prestasi saja, Bapak mengambil jalur domisili, karena takutnya gitu kan, apa yang kami arahkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, malah Bapak mengikuti arahan saya ternyata tidak terima, karena saya tidak tahu kan. Pernah itu kejadian beberapa tahun sebelumnya, siswa-siswi yang berprestasi di SMP Negeri 1 Nagreg, di SMP Negeri 1 Nagreg jadi malah tidak keterima jalur prestasi. Dan itu saya tidak menginginkan hal itu. Karena apa, kalau misalkan kata panitia, Bapak mendingan di jalur ini aja nih pastikan. Saya tidak mau memastikan karena takutnya menjadi suatu kepastian. Ketika putra putri Bapak Ibu tidak diterima atau tidak terjadi di sistem karena mengikuti arahan kami, maka otomatis Bapak dan Ibu menyalahkan kami. Maaf ya Bapak ya, hal ini berlaku juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Maka untuk yang mau bertanya masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, saya dengan Imaduddin dari SMP Mata Hati Nagreg, yang mana salah satu keunggulan dari sekolah kami itu kan tahfidz. Apakah sertifikat tahfidz itu termasuk bagian dari prestasi non akademik, gitu, yang nantinya bisa diajukan untuk jalur non akademik? Seperti itu. Kemudian untuk sertifikatnya apakah cukup dari sekolah saja yang mengeluarkan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, Bapak ingin bertanya mengenai sertifikat atau piagam lomba, karena ada beberapa lomba yang memang tidak ada piagam atau sertifikatnya, kalaupun ada juga itu mengatasnamakan sekolah bukan pribadi peserta. Nah, apakah untuk mengganti piagam atau sertifikat tersebut bisa atau cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, untuk SPP tahap 1 apakah ada tes internal dari sekolah seperti tes dalam bidang akademik gitu ya, ataupun non akademik, atau hanya sebatas verifikasi dokumen saja? Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, coba dibuka Bu yang lampiran. Nah, udah itu. Jadi Hafiz Quran masih ada Pak. Jadi itu kategori ini masih dianggap kejuaraan. Meskipun itu kan bukan juara, cuman dikategorikannya. Ya. Jadi boleh Pak, minimal itu 3 sampai 6 juz itu boleh. Itu setara dengan juara 1 tingkat provinsi. Jadi dianggap itu juara tingkat. Nah nanti skornya itu lihat di juara 1 tingkat provinsi. Gitu ya. Kalau juznya nambah lagi, apalagi 7 sampai 10 juz. Nah itu juara 1 tingkat nasional ya. 11 sampai 30 juz itu juara 1 tingkat internasional. Nah kita hargai karena tahun 2011 juz saya sesahnya, maka kita ada Pak. Nah nanti surat keterangannya itu dari Kemenang ya. Ya dari Kemenang Pak. Jadi kalaupun misalnya dari Mata Hati sudah ada, itu silakan aja minta surat permohonan kepada Kemenang, lampirkan saja yang dari bapak ini bahwa anak ini sudah sekian juz. Nah nanti Kemenang yang mengeluarkan itunya keterangan bahwa anak tersebut sudah hafiz berapa juz, gitu ya Pak ya. Sama juga kejuaraan itu harus ada piagamnya Pak, karena piagam itu kan nanti akan dinilai ya. Jadi kalau belum punya atau olahraga atau seni Pak? Pramuka. Nah, berarti kalau pramuka kekuatir ya kekuatir di kita itu kuatir cabang ya. Nah, minta surat keterangan gitu. Sama kayak Hafiz juga, jadi bapak dari sekolahnya ada surat keterangan dulu, nah baru. Tapi kalau kepemimpinan beda lagi tadi kan, kalau ketua OSIS sama dia ketua pramukanya langsung aja dari kepala sekolah Pak. Ya, ya pradani gitu ya. Apalagi Pak tadi? Oh iya, uji kompetensi gini Pak Bu ya. Jadi untuk yang jaga prestasi kejuaraan baik akademik dan akademik, sementara kami hanya berpatokan pada piagam, ya, pada sertifikat. Uji kompetensi itu tergantung sekolahnya, ada yang mengadakan, ada yang tidak, ya. Kalau kami karena keterbatasan, kabarnya kita misalnya udah kata juara renang, butuh berkuda, atau juara berkuda misalnya. Nah maka kami akan berpatokan pada piagam yang dikeluarkan oleh lembaga resmi itu saja yang akan dihitung skornya, ya. Jadi tidak ada uji kompetensi, Pak. Ya. Sudah puas Pak, sudah jelas? Iya, masih ada pertanyaan? Oh masih ada, mangga. Terus sampai ngabuburit nih ada sawah Arafah nih. Apa-apa kan habis ya, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki dari SMP Matlaul Anwar Nagreg. Yang ingin saya pertanyakan adalah mengenai pemetaan dari PCMB yang mungkin nanti sekarang juga sudah berlangsung dan mulainya dari tanggal 29 sampai tanggal 8. Nah, apakah ini kan tadi dikatakan ini harus diikuti oleh semua siswa karena nanti gunanya kan untuk pemetaan provinsi, apakah mau dilanjutkan ke negeri atau ke swasta. Berarti apakah PCMB ini wajib diikuti oleh semua siswa atau nanti misalkan karena seperti TK kemarin, kalau misalkan tidak mengikuti tidak bisa daftar ke negeri. Apakah PCMB ini kalau misalkan nanti siswa tidak mengisi atau tidak mengikuti, apakah masih bisa mendaftar ke swasta atau tidak gitu? Karena tidak mendaftar di PCMB. Karena dilihat tadi kan alur pendaftarannya mulai dari pendaftaran ada penyaringan sampai kelulusan. Tentunya kan berarti siswa yang ingin mendaftar ke negeri atau ke swasta harus mengikuti PCMB.
apakah ini wajib atau misalkan tidak, karena nanti tentunya saya sebagai operator ingin menyampaikan ke siswa kalau misalkan nggak apa-apa kalau misalkan ke swasta nggak usah misalkan, kalau misalkan wajib ini harus, mau swasta mau negeri nanti akan pengaruh, misalkan kalau mau daftar ke swasta harus ada daftar itu misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai ini bukan ini ya. Ya seperti yang ibu bilang ibu yang dari PKB ini, SMA terbuka itu malah menjadi favorit, khususnya kalau di SMP saya itu lebih dari 10 siswa sudah didata mau daftar kemana. Ternyata hampir lebih dari 10 itu mendaftarnya ke SMA terbuka. Padahal siswanya kalau dilihat dari ekonomi itu mampu. Sedangkan SMA ada juga di Nagrek kan ada SMK swasta yang gratis juga ada sebenarnya. Tapi siswanya pengennya ke sana. Nah ini juga tentunya sosialisasi ke orang tua itu seperti apa gitu. Jadi menginginkan siswanya kalau misalkan terbuka, silakan karena teman-temannya juga ke sana. Tahun kemarin juga sama banyak Pak dari SMP saya. Terus yang sekarang kemarin data banyak. Nah, apakah tidak ada kontrol dari dinas mengenai itu? Karena kan kalau anak-anak sekarang itu kan terbuka itu Sabtu Minggu, ya. Jadi dari Senin sampai Jumat itu kalau mungkin bekerja ya bisa dimaklumi. Ini kebanyakannya main Pak, yang dilihat. Jadi senang aja dia sekolah, enak nih sekolah Sabtu Minggu, 3 tahun udah ijazah. Itu saja. Mungkin nanti bisa ya dievaluasi gitulah seperti apa. Ada batasan, misalkan kalau mau terbuka seperti tadi, misalkan kalau tidak bisa ke negeri umur 21 baru bisa terbuka, misalkan gitu. Jadi ada standar gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik yang ketiga dulu. Soalnya bisa dimasukkan buat KCD juga buat distrik ya. Berarti dia di lapangan. Kan yang kami tahu justru sebaliknya, yang kami tahu itu tidak mau ke SMA terbuka gitu. Karena dia tuh ingin negeri, akhirnya alternatif terakhir. Ternyata di lapangan ada justru anak itu sangat mau ya ke SMA terbuka. Nah ini jadi dimasukkan itu terus terang kami belum tahu ada anak yang mau justru ke SMA terbuka gitu ya, dengan alasan kan lumayan Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat kan udah nama dia kenalan aja dagang atau kerja gitu. Ini malah main katanya. Nah ini dia evaluasi. Terima kasih Pak masukannya. Insya Allah nanti kami akan kerjasama dengan atau koordinasi dengan KCD dan juga distrik yang menangani khusus tentang SMA terbuka. Di lapangan ada anak-anak yang modus lah ya, dikatakan modus lah gitu. Biar Senin sampai Jumat lumayan kan. Wah kita main awan-awan ya. Apa-apa main. Tidak ada yang melarangnya. Sementara kadang kan itu dibatasi anak yang main dan jamaah gitu ya. Oke, terima kasih Pak, itu masukan ya buat bukan hanya buat SMA nanti, tapi buat KCD dan juga distrik. Nah untuk PCMB Pak, kami tadi kan sudah diterangkan kalau anak mengandalkan daftar saja di tahap 1 dan 2, mending kalau masih ada kuota, itu masalahnya Pak. Jadi kalau masih ada kuota kan boleh lah, tapi kalau misalnya kuotanya sudah penuh, meskipun dia daftar ya udah mentok Pak. Jadi mohon kepada anak-anak kita yang di SMP diwajibkan saja Pak, wajib mengikuti PCMB gitu ya, wajib mengikuti PCMB karena nanti akan dipetakan kalian itu jalur mana, sekolah mana, dan mudah-mudahan diterima gitu langsung gitu ya, sehingga tidak repot lagi daftar di tahap 1 dan tahap 2. Jadi tinggal daftar ulang saja.
Itu ya Pak ya. Terima kasih dari Pak Nanti. Ini terutama yang nomor poin 3 itu baru tahu kami. Baru tahu. Biasanya kami suka ngisiran kalau di maghrib ya. So, kamu sih betul ya. Kalau kalian tidak merit, kemudian kan kesiswaan di kamu, sok dipindahkan ke SMA terbuka. Kami kan suka begitu biasanya. Ngomong ngomongnya soal si rajin sekolah, nah gitu. Ini mah malah atau biasa terbuka. Sukanya yang luar biasa ya Pak. Terima kasih Pak. Boleh tambahkan Pak? Ya maka Bapak untuk PCMB sebetulnya kita kalau anak itu pengen langsung ke swasta dan sudah diterima swasta itu boleh aja tidak mengikuti PCMB. Cuma kan ini sebetulnya di SPB sekarang itu sama seperti SPB tahun kemarin, ada tahap 1 dan ada tahap 2. Cuma yang membedakan karena ada pemetaan calon murid baru, di mana pemetaan calon murid baru itu dia masuk ke akunnya, memilih sesuai jalurnya, kemudian memilih sekolah mana yang diinginkan, dan kalau di akhir diterima, berarti nanti ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Kalau anak tersebut setuju, berarti misalkan kalau ke dia PCM-nya ikut misalkan ke jalur domisili, maka ketika siswa tersebut diterima di jalur PCM ke jalur domisili dan setuju, maka dia tidak dapat dapat ke tahap selanjutnya. Berarti sudah diterima, tinggal datang ulang ke tahap yang ada jalur domisili. Otomatis di tahap jalur domisili nanti kuota kita berkurang, dikurangi oleh jalur PCMB. Gitu. Jadi kalau misalkan semua domisili sudah terpenuhi di PCMB, mungkin saja berarti selesai, tidak ada pembukaan untuk tahap domisili. Mungkin itu. Mungkin nanti sama Pak Rudi dijelaskan lagi. Oke, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruang ini mau dipahami bahwasannya kunci SPMB tadi saya sampaikan kuncinya ada di PCMB. Nah ini ilustrasinya Bapak Ibu ya, PCMB sebentar. Nah ini Bapak Ibu salah satu ilustrasinya, saya masuk ke akun salah satu ya. Nah ini tadi Bapak masukin akun sama password, nanti muncul ini Pak ya. Oke. Nah ke bawah kan. Nah itu sedikit-sedikit aja. Nah kalau sudah ini nanti tinggal dilanjutkan pendaftaran. Oke, kan coba mas. Oke, tuh ada progresnya Pak ya, Ibu ya. Ada lanjutkan pendaftaran. Nah ini dalam pendaftaran aktif, ngisi biodata baru 21% ya. Terus yang dari keseluruhannya, nah ini kelengkapan nanti terpantau secara sistem. Oke, welcome. Lanjut ke bawah. Oke, next. Oke, nah sekarang sebetulnya PCMB itu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 8 Juni. Tapi hari ini pun kita sudah mulai bisa masuk ke login ya ke PCMB ini, ke SPMB, ke PCMB. Bapak Ibu minimal sekarang isi dulu biodata. Ya. Nanti karena sudah oke ke bawah kan. Nah, kalau sudah nanti ke bawah, nanti simpan lanjutkan akan masuk ke sebelah kiri ke persyaratan umum. Oke, kata saya. Nah ini karena selama ini akunnya juga saya akun gitu kan ngambil aja. Nah jadi saya tidak mungkin ilustrasi ke
tahapan selanjutnya. Nanti kalau udah di tahapan biodata lengkap, nanti simpan lanjutkan nanti ke persyaratan umum, KTP, KK, akte kelahiran, nah itu masukin semua upload. Nanti terus ke persyaratan khusus. Nah persyaratan khusus misalkan tadi apa nilai raport kan, nilai raport, tambahan persyaratan lainnya sesuai tadi yang disampaikan di paparan. Nah yang keempat lanjut lagi ke sekolah pilihan. Nah di sini kuncinya. Jadi bapak itu, ibu, calon siswanya mau didaftarin itu mau kemana jalurnya. Gitu. Jadi udah dipastikan di PCMB itu harus benar-benar nanti peluangnya kemana nih, dari apa, dari formasi salah satunya, terus apa potensi siswa kita itu kecenderungannya peluangnya lebih tinggi, masuknya itu harus diperhatikan gitu. Jadi PCMB ini harus betul-betul gitu. Nanti apa yang disampaikan oleh ibu, kalau memang tadi terpenuhi jalur domisili, kuotanya sudah terpenuhi melalui PCMB, udah selesai. Nanti pas tinggal pengumuman gitu. Makanya PCMB itu betul-betul kuncinya di SPMB. Terkait dengan apa namanya tadi, apakah yang mendaftar ke sekolah swasta tidak mesti mengikuti PCMB, yaitu tadi kalau memang sudah daftar secara swasta secara apa, secara manual kan, langsung ke sekolah yang dituju, itu tidak jadi masalah. Tapi di PCMB juga ada sekolah swasta, coba. Oke, nih, naik ke atas, terus swasta, terus ke atas, naik ke atas, paling atas, terus. Ya. Untuk informasi sekolah kan yang paling bawah sebentar, informasi sekolah. Oke. Nah, informasi sekolah buka Kabupaten Bandung. Semua jenjang SMA tuh cari. Nah ke bawah. Ke bawah ya. Nah itu ke bawah. Nah itu stop. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang ikut SPMB itu bukan hanya sekolah negeri by sistem itu, termasuk ada sekolah swasta, termasuk mungkin ada yang negeri juga masuk, gitu kan, SMA ini salah satunya. Ada kuotanya. Nah ini mereka itu kuota yang nanti khusus untuk jalur SPMB gitu. Misalkan SMA Al-Falah Banjaran, jadi untuk kuota SPMB dengan negeri itu mereka memberikan kuota 36, berarti satu rombel gitu. Takut pilihannya ada pilihan ketiga gitu kan. Pilihan ketiga misalnya SMA negeri 1 Banjaran, SMA negeri Soreang, pilihan ketiganya ke SMA Al-Falah Banjaran, bisa gitu. Jadi PCMB itu memang harus diikuti semua, apalagi yang mau masuk ke sekolah negeri, kuncinya di sana gitu. Jadi apalagi yang ke sekolah swasta yang ikut SPMB bukan hanya negeri, ini salah satunya. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi kembali dari sini kegiatan hari ini Bapak Ibu perhatikan PCMB-nya. Terus tadi apabila ada apa kendala teknis untuk pendaftaran apa PCMB-nya, silakan Bapak Ibu datang ke sekolah tujuan, dalam hal ini salah satunya SMA Negeri Nagrek, untuk meminta pendampingan konsul gitu. Tapi tidak ada, tadi Ibu bilang bahwasanya kita mengarahkan ke sini untuk peluang, tidak. Kita memberikan pendampingan konsul apabila ada mesti kekurangan dokumen yang perlu dipenuhi, silakan datang ke SMA Negeri Nagrek. Tapi pelayanan kami dari pagi sampai jam 2 ya Pak Kepala, ya mungkin itu saja. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Kepala dan dia. Terima kasih Pak Rudi. Betul Bapak Ibu, nanti kita pelayanan informasi ada di kampus 2. Di kampus 2 tuh yang depan lapang. Nah kalau bahasanya berdasarkan bawa-bawa maka di detailnya referensi. Kemudian di situ kita akan sediakan ruangan baru Bapak Ibu. Ini kita alhamdulillah mendapat RKB dari kementerian. Jadi yang ada hitam putihnya, tanah hitam putih, tinggal
anak kelas hitam putih. Nah itulah ruang pelayanan kami untuk SPMB tahun 2026. Di situ insya Allah akan standby dari pukul 8 sampai pukul 2 siang ya. Nah hanya kalau untuk pendaftaran Bapak Ibu itu bisa sampai malam online itu ya, bisa sampai malam gitu, tidak sampai jam 2 siang gitu ya. Jadi kalau itu hanya pelayanan 2000 saja. Dan itu di jam kerja ya Bapak Ibu. Kalau libur mana yang libur? Kalau libur. Tapi kalau pendaftaran boleh di rumah. Terima kasih. Masih ada deh. Alhamdulillah. Terus puas sama Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu, seluruh rangkaian telah kita laksanakan, telah selesai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa puas dengan penjelasan atau pemaparan dari SMA Negeri 1 Nagreg dan bisa kembali meneruskan informasi ini kepada para orang tua murid atau calon murid yang akan mendaftar ke SMA Negeri 1 Nagreg. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kegelapan, dan sebelum ditutup, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ketua Komite SMA Negeri 1 Nagreg, Bapak Yudi Kusnadi. Terima kasih Ibu Pembawa acara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah acara sudah selesai dengan baik. Dan untuk yang terakhir, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa-apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dan berkahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan nahirin hamdan yu'afini amal yu'afini majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa min sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harin alaina fi safaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'il ahzan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tutup acara ini dengan mengucapkan basmalah Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mangga Wilujeng angkat bapak-bapak saya, Wilujeng melaksanakan tugas persiapan SPM. Nek.